kemampuan dengan sikap atau dengan lisan. Jadi tinggal mempertimbangkan kemampuannya di sana. Bisa dengan sikap, nggak bisa dengan sikap, bisanya dengan lisan, dengan sikap, dengan lisan nggak bisa, bisanya dengan doa. Walaupun dengan doa tetap yang namanya munkarat harus ada ini yang dari kita selaku mukmin. Walaupun dengan doa itu adalah selemah-lemahnya iman, tetap lebih baik, lebih bagus ketimbang tidak sama sekali. Hitung-hitung ulang. nggak ada ruginya ya ngaji diulang. Summa inal amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wajibun 'alal kifayah. Kemudian Imam Al-Haddad memberikan penjelasan. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu wajib 'alal kifayah, wajibnya secara kifayah. Wajib itu kan ada wajib ain, ada wajib kifayah. Ada fardu ain, fardu garis miring nanti hukumnya wajib, ya kan? Ada fardu ain seperti sholat 5 waktu kita fardu ain, puasa Ramadan fardu ain, zakat fardu ain. Artinya kalau enggak kita sendiri yang enggak ngejalankan, enggak gugur kewajiban kita. Jadi wajibnya individual, ya, perorangan. Ada lagi fardu kifayah. Fardu kifayah itu yang apabila dijalankan oleh salah satu atau beberapa orang dari suatu tempat, maka gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Contoh gampang seperti sholat jenazah, mengurus jenazah, ya kan? Nah di kampung kita misalkan di Cendana ini ada 40 kepala keluarga, kemudian ada yang meninggal, enggak diurus oleh 40 orang ini semua, enggak, cuman ada 5 orang yang ngurusin misalkan. Nah berarti kewajiban yang 40 orang ini terlaksanakan, tercukupi oleh yang 5 orangnya yang ngurusin aja. Enggak harus semua itu serentak ikut, kalau enggak ikut dosa, enggak. Nah, amar ma'ruf nahi munkar pun sama. Kalau ada di satu kampung, misalkan di satu tempat ada yang ngerubah itu munkarat, maka mencukupi dari kewajiban yang lainnya, gugur, nggak dosa. Banyak tuh yang kifayah, fardu kifayah, termasuk mengajarkan Quran, mendidik membaca Al-Quran, fardu kifayah jatuhnya. Belajar nahu fardu kifayah, belajar sorok bahasa Arab fardu kifayah. Jadi kalau ada santri di satu klaster misalkan, mencukupi tuh kewajiban yang lainnya. Kalau yang lainnya nggak belajar pun nggak masalah, karena ada yang belajar nih 1-2 orang, atau ada yang belajar Quran, mengajarkan ya, bukan belajar, mengajarkan Quran, sama fardu kifayah. Kalau di satu klaster ada 4 ustadz, nggak harus 4-4-nya ngajar Quran. Ada 1 orang udah cukup, tinggal ngedukung tuh ya. Ada pesantren di satu desa cukup, nggak harus setiap ustadz punya pesantren misalkan, karena fardu kifayah, bahkan itu lebih baik, kayak persis tadi, kayak urus jenazah. Nah, amar ma'ruf nahi munkar pun sama, jatuhnya wajib kifayah. Fahaisu qoma bihil ba'du minal muslimin saqatal haraj bi kamihim anil batin. Maka sekiranya ada sebagian dari kaum muslimin yang menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar ini, maka
untuk muslimin yang lainnya yang enggak ngejalanin itu gugur dosa, artinya enggak berdosa gitu. Wahtasasawa bil kaimin fakat, cuman pahalanya khusus hanya didapat oleh yang melaksanakannya saja. Jadi kalau yang melaksanakan dapat pahala, yang tidak melaksanakan pahala tidak dapat tapi tidak berdosa. Nggak apa-apa walaupun nggak dapat pahala, yang jelas tidak berdosa kan gitu. Karena tidak berdosa lebih pokok kan. Wahtasasawa bil qaimin fakat wa haitsu qasaru fi kulluhum anil ismi. Nah, ketika yang lainnya ceroboh, nggak ngejalanin kewajiban tersebut, amal ismu wal haraj kullu alim bil munkar bihim, maka dosanya nanti merata kepada setiap yang tahu di situ ada munkar, ya, tahu ada munkar, terdapat munkar tapi tidak merubahnya. Kalau yang tahu itu ada 5 orang, yang 5 orang ini dapat, ya. Kalau yang tahunya ada 10 orang, ya 10 orang ini dapat dosa juga, sama merata. Ketika ceroboh, ketika diam-diam baik sama benar itu ya. Yastati ijalatu wa taghayyuru, cuman dosanya itu ketika dia memang mampu merubahnya tapi tidak merubah. Beda masalah jika tidak mampu. Kalau tidak mampu ya tidak berdosa. Ketika diam, ini yang dapat dosa itu yang mampu merubah tapi diam. Jadi ridho saja. Baik itu mampu dengan perbuatannya, sikap, dengan tindakan, atau dengan lisan, dengan ucapan. Wa awwalu ma yajibu inda musyahadatil munkar, pertama kali yang wajib ketika menyaksikan mungkar, kita nih melihat mungkar, apa yang harus kita jalankan pertama kalinya? Nah, Imam Al-Haddad memberikan penjelasan, ya, ini perlu ini, nah, bahkan sangat perlu. Pertama kali yang harus garis miring yang wajib dilakukan ketika menyaksikan munkar adalah at-ta'rif, pemberitahuan kepada pelaku munkar itu bahwa apa yang dilakukan, apa yang dijalankannya itu adalah perkara yang tidak baik, perkara yang dilarang oleh agama, perkara yang tidak diridhoi Allah. Nah, itu dikasih tahu bahwa perbuatan kamu yang kamu lakukan itu begini, dikasih tahu. Karena bisa jadi dia melakukan itu, dia menjalankan itu, dia nggak tahu. Wanahi, dan larangan, dilarang, dicegah. Oh, nggak boleh, yang seperti itu nggak boleh. Allah dan Rasulnya melarang perbuatan seperti itu, agama melarang, tidak membolehkan perbuatan seperti itu. Nah, itu disampaikan bilutin, dengan kelembutan, warifkin, dan kasih sayang, wasafaqatin, dan sama kasih sayang halus, kayak kasih sayang ibu sama anaknya, nak, kamu tuh nggak bagus seperti itu,
apa yang kamu lakukan nggak bagus buat masa depan kamu, buat diri kamu. Sama tuh seperti itu dikasih taunya. Jadi penyampaiannya, pemberitahuan dan larangan tersebut disampaikan dengan kelembutan dan kasih sayang, bukan kayak sama musuh, woi itu nggak boleh. Bukan, tapi dengan hati yang penuh kasih. Karena nggak ridho, nggak rela saudaranya yang muslim terjerumus nanti kepada murka Allah, sebagaimana seorang ibu yang nggak rela, nggak rela anaknya dimurkai Allah. Ibu nggak rela kamu mendapat murka dari Allah. Itu. Fa'in hasala bidzalikal maksud. Dan jika kelembutan tersebut atau penyampaian tersebut disampaikan dan tujuannya didapat, artinya orang yang dikasih tahu itu mau menerima. Nah, pelaku yang kita kasih tahu, kita tegur itu mau menerima dan dia mau stop dari munkarnya. Nah, lalu bagaimana jika tidak? Wa illa, jika cara kelembutan tersebut tidak berhasil. Nah, jika cara pemberitahuan dengan kelembutan tersebut tidak berhasil, intaqala ilal wa'di wat takhfif. Pindah tuh ke cara yang kedua, naik level, yaitu dengan petutur plus sekaligus ancaman atau pemberitahuan yang sifatnya memberikan dia takut gitu. Yang bisa menumbuhkan rasa takut di pelaku itu, takut terhadap perbuatan munkarnya. Jadi agak naik level. Wal baladah, dan tegas, agak keras, nadanya agak keras tuh. Fil qaul, dalam ucapan. Wa ta'nif, termasuk ada ancaman. Ilal mani wal qahri, termasuk larangan. Bil wal qahri, dan ada paksaan. Bil yadi wa ghairiha, dengan perbuatan, dengan sikap dan juga selainnya. Berarti tetap dimulai dari halus dulu tuh. Itu. Jadi jangan langsung keras, tegas, enggak. Ketegasan ini setelah dilakukan yang lembutnya dulu. Wa mubasyarah taghyirul munkar bil fi'l, merubah munkar dengan perbuatan, dengan sikap. Amman rutbatanil auliyani, adapun martabat yang pertama yang pertama, yang ke satu dan kedua berarti yaitu at-ta'rif bil lutfi wal wa'di wa ta'rifihima, dengan memberitahu dengan kelembutan dan tertutur sekaligus tahwim, ya, penyingsiran kalau orang Sunda itu supaya timbul rasa takut. Paruma amatan, ini umum katanya, umum. Wal galib bihimal istito'ah, rata-ratanya pada mampu, rata-rata pada bisa. Artinya banyak yang bisa, banyak yang mampu dari kalangan kita nikmat Islam. Wa mudail anhuma muta'alilun. Nah, kalau ada yang mampu, dengan cara itu saya nggak mampu, ya. Dengan cara lembut, dengan cara halus tadi masih ngaku nggak bisa, ya.
Nah, orang yang mengaku nggak mampu, nggak bisa dari cara amar ma'ruf nahi munkar yang dua tadi, muta'alilun bil aksa bima la yakum bihi, sama cuman alasan kosong. Ya. Alasan yang tanpa udur yang nggak jelas. Masa iya masih nggak bisa gitu cara seperti itu? Kalaupun toh masih nggak bisa, nggak ada alasan. Gitu. Karena ini umum kata Imam Al-Haddad, siapapun bisa yang cara yang dua ini. Jadi kalau sampai ngaku wa mudahil azza anhuma, dan orang yang mengaku masih nggak mampu dari yang dua ini, dua cara ini, muta'alilun wa muta'adirun bil aksa bima yaqumu bi udur, cuma beralasan dan mengaku udur gitu. Yang nggak ada udur, ngaku sakit padahal nggak sakit, bener nggak? Wa amarul batu salisa, adapun martabat yang ketiga, level yang ketiga dari cara amal ma'ruf nahi munkar itu alatihi al-man'u bil qahri, yaitu melarang dengan tegas, dengan paksa. Ya, nggak mau juga dipaksa. Wa taghyirul munkar bil yadi, dan merubah munkarnya dengan tangan, dengan sikap. Fala yastati'u wa yatamakkana minhu bil aksa. Kebanyakan memang banyak yang nggak mampu, rata-ratanya banyak yang nggak bisa untuk yang nomor cara yang ketiga ini. Jadi kebanyakan muslimin memang nggak bisa, nggak mampu. Illa ada yang mampu, man badala nafsah lillah, jadi orang yang memang mengerahkan sepenuh dirinya itu untuk Allah, yang sudah segalanya di dalam dirinya itu untuk Allah. Ada yang seperti itu, orang seperti itu ada. Memang nggak banyak. Nggak semua orang, nggak setiap orang. Wajahada bimali, dan dia bahkan berjuang untuk merubah munkarat itu bimali, dengan hartanya, harta pribadinya. Wanafsah, juga dengan jiwanya, dengan dirinya. Bisa bilillah, dia gunakan hartanya, dirinya itu digunakan untuk bisa bilillah, kepentingan jalan Allah. Wasara la yakhafu billah lawmata laim, dan dia tidak takut dicela oleh pencela, nggak takut, nggak khawatir sama yang mencela, mencemooh. Au kana ma'junan lah bi munkar fi jihad sultan, atau orang yang memang mendapat izin merubah munkar dari sisi penguasa. Power off. Nah, ini jadi tetap untuk kelas ketiga ini harus ada koordinasi dengan pihak penguasa. Nanti penguasa sebetulnya yang punya wewenang memaksa. Ya. Cuman ketika penguasa ini memberikan izin, misalkan ada izin ada surat izin dari pihak penguasa, nah bisa tuh gitu. Walhasil, nah hasil kesimpulan dari aulaya Imam Al-Haddad, annal insana yati min dalika bima yastati'u. Jadi seorang insan, yaitu muslim, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar itu bima yastati, dengan cara yang dia bisa, yang dia mampu, semampunya. Yang mampunya dengan lisan, mampunya dengan sikap, dengan perbuatan, dengan tindakan, jalankan dengan tindakan. Dengan tindakan tak mampu, dengan lisan tak mampu, jalankan dengan hati. Selebihnya nggak ada lagi.
Jadi dengan hati itu level terakhir, level terendah. Namun tetap lebih baik itu ketimbang tidak sama sekali. Wala yaksinu bi nusrati dinillah. Jangan gegabah di dalam membantu agama Allah. Jangan banyak alasan di dalam membantu agama Allah. Wala yata'adaru bi isqati dzalik bil a'dar alladzi la tasihu wa la yasudu biha ma wajaba alaihi min amrillah ta'ala. Jangan berudur, mengaku udur, beralasan dengan alasan yang tidak sah, dengan alasan yang sah, tidak sahih, dengan alasan yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Wala yasqutu biha ma wajaba alaihi min amrillah, dengan alasan yang tidak menggugurkan kewajiban Allah. Itu. Jadi kalau memang nggak mampu dengan tangan, dengan lisan, nggak mampu dengan lisan, dengan hati. Selebihnya dengan hati minta ampunan sama Allah ketika tidak bisa. Jangan baik biasa aja. Ya Allah, saya tahu ini kewajiban saya, tapi saya benar-benar nggak mampu, nggak bisa. Jangankan dengan tangan, jangankan dengan lisan, dengan hati pun saya nggak bisa. Misalkan tuh, tapi masa iya masih nggak bisa. Artinya jangan merasa aman aja karena ketika tidak amal ma'ruf nahi munkar. Tetap harus minta ampunan sama Allah. Dan nggak mungkin itu enggak. Kalau dengan hati saja sampai enggak bisa. Dan kalau seperti itu tadi berarti amal kharas kullu alimin syahidul munkar, dosa dan merata kepada siapapun yang menyaksikan, yang tahu, yang melihat itu. Munkar. Al-hasu ala rizqi wallahu a'lam bishawab. Itu tadi uraian yang Imam Al-Haddad tentang amar ma'ruf nahi munkar, hukumnya bagaimana, cara dan sikapnya bagaimana, sudah beliau sampaikan, sudah beliau jelaskan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari nasihat tersebut. Kemudian semoga Allah memberikan taufik kepada kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah jawaban berbeda satu bentuk ada jawabannya. Sebelumnya membimbing kita di dalam berdoa Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Yang mana pembahasan ini terkait daripada salah satu kewajiban kita sebagai orang yang beriman, sebagai muslim yang sejati, untuk bisa menjaga kedudukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita sama-sama tahu implementasi daripada satu kedudukan muamalah kita di dalam tiga syariat, di dalam tiga rukun Islam, yaitu bukti nyata bahwa kita ini benar-benar orang yang bertauhid, la ilaha illallah, bersyahadatkan mengabarkan Nabi Muhammad SAW, menjalankan apa yang menjadikan suatu perintah kewajiban, sholat, puasa, zakat, dan haji, akan lebih bermanfaat dan implementasinya praktik sehari-hari dengan menjalankan apa yang menjadikan suatu perintah, ya, demi menjauhkan daripada satu larangan yang di dalam kedudukan doa yang selalu kita minta, seperti dari zikir akidah yang tadi kita baca. Allahumma inni u'minu bima ta'lamu annahu al-haq indak. Ya, sudah baca tadi. Allahumma inni u'minu bima ta'lamu annahu al-haq indak. Ya Allah,
tetapkanlah yang suatu kepastian keimanan ya di dalam kehidupan kita yang hak gitu dalam pandangan ya Allah.